told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Halo, assalamualaikum semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Rekomendasi staycation kali ini ke daerah Bandung Selatan, Ranca Upas, Ciwidey. Kita masuk ke tol layang Syekh Muhammad bin Zayed ini sepanjang kurang lebih 37 km. Untuk total jarak tempuh dari Jalan Perimeter Utara ke Ranca Upas Ciwidey itu 207 km dengan waktu tempuh 3 jam 35 menit. Staycation di alam terbuka pastinya akan lebih seru karena kita menyatu dengan alam sekitar di antara danau, hutan, perbukitan, dan juga gunung. Apalagi bagi pecinta alam tentunya mempunyai nilai plus tersendiri. Selain lebih refresh, relax juga membuat kita sangat merasa bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Ranca Upas adalah pilihan yang tepat untuk kalian bisa menikmati semua keindahan alam itu di sini. Selain bisa menikmati keindahan alamnya, di Ranca Upas juga ini merupakan camping ground dengan fasilitas terlengkap di daerah Bandung. Penangkaran rusa sebagai ikonnya dan masih terus eksis dari dulu hingga kini. Dari exit tol Soreang ke Ranca Upas Ciwidey itu berjarak 29 km atau 55 menit berkendara. Dan kalau dari pusat kota Bandung ini jaraknya 50 km atau 1,5 jam. Dan selamat datang di Ciwidey. Nah, dari sini tuh tinggal beberapa kilometer lagi aja ya teman-teman. Sebelah kanan ini kita akan melewati Ciwidey Valley Resort. Kiri ini ada Cigadok, tempat penginapan berkonsep gubuk dan juga rumah makan. Di depannya ini ada The Valley Waterfall. Terus juga nanti kita akan melewati Wana Resort. Dan kalau sudah terlihat plang wisata Kawah Putih, perlambat laju kendaraan ya teman-teman, karena dari sini tuh hanya berjarak 50 meter ke Ranca Upas. Kalau kalian staycation di Ranca Upas, jangan lupa mampir ke Kawah Putih juga ya. Dan ada banyak tempat wisata juga yang lainnya di sekitar Ciwidey. Dan alhamdulillah ini kita udah sampai di Ranca Upas. Sebelumnya kita sudah pernah kesini, tapi ini excited dan semangatnya masih 45 ya teman-teman. Karena memang Ranca Upas ini tuh selalu ngangenin ya keindahan alamnya dan gak bakalan bikin bosen deh. Lagi semakin kesini itu fasilitasnya semakin komplit ya teman-teman. Dan ini tuh di bagian depan itu ada onsen atau kolam rendam air panas. Nanti kita akan ke situ juga. Pokoknya banyak banget deh fasilitas yang terbarunya dari Ranca Upas. Itu adalah price list Ranca Upas. Dan kalau hanya yang berwisata aja itu dikenakan tiket masuk 25.000 per orang. Cuma kalau aku ini udah pesan di penginapan yang terbarunya yaitu tipe iglo, ini jadi kita gratis untuk tiket masuknya. Kendaraan diparkir di spot camp masing-masing. Dan ini karena aku ambil di tipe iglo, jadi kita ambil yang iglo camp. Yang di sebelah sini adalah lahan parkir untuk iglo camp 1, 2, 3, dan 4. 3 tipe camp yang tersedia di Ranca Upas yaitu iglo camp, camper fun park, dan juga camping ground yang tersedia di beberapa spot. Dan kita pilih camp di tipe iglo nomor 3. Dari parkiran ini kita turun sedikit ke bawah untuk menyusuri jalan setapak menuju iglonya. Parkiran iglo 5, 6, dan 7 itu berada di ujung dekat dengan iglonya. Baru sampai aja ini kita udah dibikin refresh dengan suasana dan pemandangan alamnya. Apalagi ini iglonya ada di atas danau. Wah, bener-bener pengalaman yang seru ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah melakukan reservasi lewat WA Ranca Upas dan ini kita menuju front office untuk ambil kuncinya. Proses check-innya sangat mudah dan smooth. Ini kita hanya diminta untuk menunjukkan kartu identitas dan reservasi atas nama siapa. Nah, di front office ini juga ada beberapa tempat duduk untuk menunggu pada saat proses check-in ataupun kalau kamarnya itu belum ready. Untuk check-innya itu di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 keesokan harinya. Kalau misalkan mau ke onsen itu 24 jam itu. Termasuknya apa aja Pak? Dapatnya? Iglo itu yang pertama include-nya dari mulai tiket tadi
2 orang masuk sarapan, kayu bakar dapat sama onsen Bu. Onsen ya? Sama penakaran usaha udah semua kecuali wahana sama kolam renang itu. Oh, kolam renang juga? Kolam renang mah enggak, prabayar lagi 22.000. Ini dia iglo kita nomor 3 berkonsep Scandinavian pastel. Nah, di bagian depan sini tuh ada keran ya, keran air, itu bisa untuk cuci tangan ataupun cuci piring. Tendanya berbentuk iglo atau rumah seperti di kutub utara. Campnya berada di atas panggung kayu dan di bagian bawahnya ini adalah rawa atau ranca ya dalam bahasa Sundanya. Oleh karena itu tempat ini dinamakan Ranca Upas. Bagian depannya terdapat box itu untuk penyimpanan sepatu dan sendal. Di bagian dalamnya terdapat 2 kasur berukuran single dengan bantal dan juga ada bantal kecilnya dan juga dilengkapi dengan bed cover. Ada space untuk kasur tambahan dengan jumlah kapasitas maksimal 4 orang. Bagian depan tendanya ini berwarna transparan jadi kita bisa melihat pemandangan luar. Tapi kita juga bisa tutup nih pakai hordeng yang ada di sekelilingnya. Bagian sebelah sini terdapat meja bulat dengan komplementari berupa 2 botol air mineral, kopi, gula, dan teko listrik. Bawahnya ada 4 colokan listrik, ada tempat sampah, meja, dan juga ada cermin. Disediakan 2 handuk, 1 sajadah, dan juga ini gantungan pakaian yang terbuat dari kayu ya. Terus di sini juga ada beberapa hanger. Di bagian depan tempat tidurnya juga ini terdapat tanaman hias dan juga 2 meja bulat. Walaupun tendanya terlihat tampak kotor, bekas embun, tapi ini di dalam ruangannya bersih dan juga harum. Di bagian luarnya terdapat tenda payung, meja, dan juga kursi untuk bersantai. Juga tong untuk api unggun. Dari depan sini kita bisa melihat ke area camper fun park. Di rawanya nggak terlalu pasang dan juga ada beberapa ikan di dalamnya dan dipastikan tidak ada binatang buasnya ya, jadi aman dan juga enjoy untuk kita menikmatinya. Tapi tetap ya tidak boleh turun ke rawanya. Pojok sebelah sana adalah area penginapan Bobo Cabin, tapi itu manajemennya terpisah dengan Ranca Upas. Kamar mandi di setiap iglonya itu terpisah dan masing-masing memiliki 1 kunci akses untuk ke kamar mandi. Jadi tidak sharing ya dengan tamu yang lainnya. Ini ada kamar mandi nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan karena kita iglonya nomor 3, maka kita juga dapat kamar mandinya yang nomor 3. Dalam kamar mandi terdapat kloset jongkok, ember, dan juga gayung. Itu airnya juga air hangat alami ya. Ada gantungan pakaian dan ukuran kamar mandinya juga ini cukup luas dan juga cukup terang. Dari iglo nomor 3 ini kita bisa melihat ke sana itu adalah area kolam renang air hangat. Di sebelah sini juga itu ada lapangan hijau, itu adalah untuk area camping ground. Kalau areanya itu lagi kosong, kita bisa pakai untuk bermain badminton ataupun anak-anak berlari-larian. Kalau ini adalah bangunan serbaguna yang menyatu dengan front office, kita bisa gunakan untuk acara ataupun ruang berkumpul bagi tamu yang menginap. Ini adalah daftar menu room service yang kita pesan untuk makan siang. Di iglo juga ini dapat 1 ikat kayu dan juga minyak tanah untuk buat api unggun nanti malam. Untuk rasa masakannya semuanya enak, ini tempe tahunya juga berasa bumbunya, terus juga ayamnya empuk, sambelnya juga enak, dan gepuknya juga ini enak. Karena Ranca Upas berada di atas ketinggian 1700 mdpl, jadi ini suhu udaranya itu pada saat sore menjelang malam ini sangat dingin ya teman-teman. Ini bisa mencapai 14 sampai 11 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 0 derajat Celcius. Jadi api unggun ini tuh perlu banget untuk menghangatkan tubuh dan juga suasana. Setelah nonton video ini, kalian sudah kebayangkan apa yang harus dibawa pada saat ke Ranca Upas. Yang pastinya itu bawa baju yang banyak ya, karena biar bisa double-double, atau bawa baju hangat dan kayak penutup kepala, sarung tangan itu juga penting banget, dan juga kaos kaki. Dan ini adalah suasana malam di Ranca Upas ditemani dengan paduan suara kodok dan juga binatang-binatang lainnya. Pokoknya syahdu banget deh teman-teman. Untuk makan malamnya ini aku pilih masak sendiri biar lebih seru dan lebih berasa lagi nih campingnya. Ya Allah, ya habis. Yang mantol itu belum dia. Ma, takut api. Ternyata memang seru nih masak malam-malam di alam terbuka seperti ini. Barok,
ngomong api Barok. Ngap. Menu makan malamnya ini ada tumis kangkung, tempe orek, sambal goreng, kerupuk, terus kita juga bawa rice cooker dan masak nasi. Terus juga ini ada tempe goreng dan ayam tulang lunak. Terus kita juga lanjut bakar jagung. Ini adalah penerangan pada malam hari di dalam iglonya. Gak terlalu yang terang banget, tapi ini udah cukup kok. Nah, pada saat kita tidur ini lampu yang di dalamnya ini kita matikan karena masih ada cahaya juga nih dari luar, jadi nggak yang gelap banget. Untuk teman-teman yang menginap di iglo dengan 2 anak, itu lebih baiknya bawa kasur tambahan dari rumah atau kayak kasur angin gitu ya, portable, ataupun bisa sewa extra bed. Di sini tuh harganya 100.000 per extra bed. Setelah anak-anak pada tidur, ini aku sama papanya mau quality time dulu ya di luar, menikmati suasana malam hari di Ranca Upas sambil ditemani dengan api unggun dan juga suara binatang-binatang, bintang-bintang yang bertaburan di langit. Wah, pokoknya syahdu banget dan wajib dicoba nih teman-teman. Jangan sampai bergadang juga ya, karena besok pagi kita akan berburu sunrise dan juga aku akan bahas harga di iglo ini. Jadi teman-teman stay tune terus, tonton videonya sampai selesai. Dan selamat pagi. Wah, tenda kita dipenuhi dengan embun ya, sampai nggak kelihatan tuh pemandangan di luar. Ini saking tebelnya kabut ya teman-teman. Udah kebayang ya seperti apa dinginnya semalam. Dan ini tuh Masya Allah, kabutnya tuh ya sampai terbang-terbang gini loh teman-teman. Ini yang asap ini tuh bukannya asap apa ya, tapi ini tuh kabut yang terbawa angin tuh. Sampai jembur-jembur, Masya Allah. Kabutnya masih tebel banget teman-teman. Kawasan Ranca Upas ini dikelilingi dengan hutan lindung dan juga banyak terdapat pohon-pohon yang mungkin jarang kita temui. Di antaranya adalah pohon ki hujan, jamuju, puspa, dan juga pohon pasang, dan masih banyak juga jenis flora lainnya. Di sini juga masih terdapat banyak populasi burung yang berterbangan dengan bebas di antara pepohonan. Jadi Ranca Upas ini benar-benar asri dan alami banget ya teman-teman. Hanya memanfaatkan keindahan alam dan juga dirawat jadi tempat wisata yang sangat recommended untuk keluarga ataupun untuk bareng-bareng bersama teman. Jadi di sekitar jam 5:30 pagi, tujuan pertama kita adalah akan ke Padang Savana ya, karena kita akan menuju titik poin sunrise. Panjang jalannya juga ini sudah ada lampu penerang jalan, jadi nggak ada kesan creepy atau gimana ya teman-teman. Ini sengaja nggak aku masukkan musik ya teman-teman, karena biar teman-teman juga bisa merasakan dan mendengar sendiri suara-suara binatang alam. Pokoknya suasana pagi alami di Ranca Upas ini. Jadi biar lebih dapet nih staycation virtualnya. Kabutnya masih jembur-jembur terus ya teman-teman, di kamera ini dapet banget tuh. Dan kita sedikit olahraga yuk sambil berburu waktu menuju titik sunrise. Kalau ini adalah pintu masuk untuk menuju ke penangkaran rusa. Nanti kita akan ke sana juga, tapi itu di next video ya teman-teman. Jadi kalau untuk video kali ini tuh aku lebih fokus ke penginapannya aja ya, yang tipe iglo, dan juga nanti ada sedikit pembahasan harga untuk camper van. Dan ini dia Masya Allah, ini kita hampir mendekati titik poin dari sunrise-nya teman-teman di Padang Savana. Suasana paginya ini eksotis banget ya teman-teman, yang nggak mungkin kita bisa dapetin di tempat lain. Pokoknya teman-teman wajib banget ya nanti dicoba nih untuk ke Ranca Upas. Kalau bisa sih nginep ya, biar kita bisa menikmati suasana paginya juga nih yang kayak gini. Di sebelah sana itu adalah warung-warung yang berjejer ya, yang menjajakan makanan dan juga minuman. Sunrise-nya masih berselimut kabut, jadi menambah eksotis ya teman-teman suasana pagi harinya. Ranca Upas ini berada di atas lahan sekitar 215 hektar yang dikelilingi dengan perbukitan, gunung, hutan lindung, dan juga pepohonan yang rindang.
Ini dia rusa adalah sebagai ikonnya dari Ranca Upas. Dan cuma patungnya ya, di sini juga ada penangkaran rusa benerannya, dan nanti kita bisa berinteraksi langsung dengan rusa-rusanya. Jangan lupa mengabadikan momen di spot yang eksotis ini. Belum balik ke iglo, ini kita mau mampir dulu ke warung untuk beli kayu bakar. Karena suhu udara pagi harinya juga ini masih dingin ya, jadi lumayan nih kalau bikin api unggun itu bisa untuk menghangatkan lagi. Dan ini satu ikatnya itu harganya Rp15.000. Kalau diantar ke iglo itu jadi per ikatnya Rp20.000. Dan untuk minyak tanahnya itu harganya Rp10.000. Dan selama kita menginap ya, ini kita udah habis 6 ikat kayu ya untuk kita bikin api unggun. Cuci mulut pagi harinya ini aku mau beli stroberi nih, 1 cup itu harganya Rp20.000, tapi nanti siang kita mau petik sendiri juga di kebunnya langsung. Sini itu adalah area wahana outbound, flying fox dan juga panahan. Kalau ini adalah area camper fun park yang terdiri dari zona hijau dan zona kuning dengan total ada 15 coupling. Di area camper park ini mobil itu bisa kita parkir di samping tenda. Kalian bisa bawa tenda sendiri dari rumah dengan hanya membayar camper van itu sebesar Rp250.000 ataupun untuk menyewa tenda di sini ya. Kalau mau paket komplit itu ada dengan tenda, terus breakfast dan juga barbecue itu di harga Rp850.000. Kalau untuk harga sewa di area camping ground itu Rp40.000 per orang. Dan ada beberapa macam tipe tenda yang disewakan mulai dari kapasitas 4 orang hingga 12 orang. Jam setengah 7 pagi nih matahari sudah mulai memancarkan sinarnya karena sudah tidak terhalang kabut. Cuma ini karena masih dingin ya, jadi kita masih mau bikin api unggun untuk menghangatkan tubuh. Belum sarapannya datang, ini kita mau bikin bakso dulu ya untuk mengganjal perut. Dan di sini juga sebenarnya sudah disediakan juga ya paket barbecue kalau yang mau pesen. Cuma karena aku udah prepare bakso dari rumah, ini kita bikin bakso aja nih. Jarang-jarang ya teman-teman camping ground yang menyediakan paket barbecue, dan di Ranca Upas ini emang bener-bener komplit deh. Di jam 8 pagi sarapan kita ini diantar, jadi kita dapet 2 packs nasi goreng. Rasa nasi gorengnya ini enak dan sudah termasuk harga iglo ya. Sekarang kita bahas harga penginapan di tipe iglo. Untuk iglo nomor 1, 2, 3, dan 4 harga sewanya di weekday itu Rp750.000 dan saat weekend itu Rp950.000. Harga iglo di nomor 5, 6, dan 7 itu harga sewanya saat weekday Rp950.000 dan weekend Rp1.250.000. Kalau untuk fasilitas di dalam iglo dan juga fasilitas yang kita dapat di Ranca Upas itu sebenarnya sama ya antara iglo nomor 1 sampai 7. Cuma bedanya di iglo nomor 5, 6, dan 7 itu kamar mandinya itu ada onsen private-nya atau kolam rendam air panas pribadi di dalam kamar mandinya, dan kamar mandinya juga pakai kloset duduk. Cuma itu aja sih bedanya. Oke, sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat dan menambah referensi buat teman-teman semuanya yang lagi mau staycation di alam terbuka kayak gini. Pastinya sangat seru dan berkesan. Video review fasilitas apa aja yang ada di Ranca Upas dan juga penginapan Bobo Cabin di next video ya teman-teman. Jadi jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum, bye.